Dan kita masih membahas topik dilema impor migas saat harga minyak mentah mengalami kenaikan. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer. Pak Komaydi, kita lanjutkan kembali Pak, dari sisi dilema impor migas saat harga minyak mentah mengalami kenaikan. Nah, posisi saat ini adalah di tengah pandemi. Pak Komaydi, adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah meskipun ada beberapa sektor tertentu yang tetap beroperasi normal begitu. Ada pengaruh tidak Pak dengan adanya pandemi, kemudian penerapan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari PSBB, penerapan PPKM hingga PPKM darurat terhadap konsumsi dan berkaitan juga dengan impor migas kita Pak? Iya, tentu ada efeknya ya Mas Efit. Jadi profil konsumsi migas kita, terutama untuk minyak atau BBM, itu sebagian besar ada di dua sektor utama ya, Mas Efit. Yang pertama adalah sektor transportasi, yang kedua adalah sektor industri. Nah, sementara dengan adanya kebijakan pembatasan, dan yang terakhir adalah PPKM sejak 3 Juli, kemudian di-extend paling tidak sampai 25 Juli ke depan, impact-nya akan ada pengurangan konsumsi tentunya. Kalau data dari teman-teman internal Pertamina sebagai pelaksana penugasan menyampaikan paling tidak ada kisaran 5-7% kemungkinan yang diproyeksikan akan BBM turun begitu ya konsumsinya ya Mas. Nah, tetapi di sisi lain tadi seperti yang Mas David sampaikan, harga minyak mentahnya kan naik signifikan hampir 2 kali lipat dari asumsi awal begitu ya. Tentu produksinya kan biayanya akan meningkat. Nah, sementara penjualannya juga turun. Jadi di satu sisi produksinya berbiaya tinggi, volume penjualannya turun, sementara harganya juga tidak ada penyesuaian karena di-capping oleh pemerintah. Nah, ini tentu cash flow pelaksana penugasan dalam hal ini adalah teman-teman Pertamina maupun badan usaha yang lain yang terlibat di dalamnya, ya pasti akan tertekan dengan kondisi ini. Tetapi saya kira ini problem yang dihadapi oleh semua sektor ya, Mas Jeffrey. Baik, dari sisi transportasi tadi 5,7% Pak memberikan dampak dari sisi proyeksi seperti yang Anda katakan tadi. Ini akan mempengaruhi impor migas kita tidak Pak? Atau sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir impor mengalami penurunan atau justru sama atau justru mengalami kenaikan Pak Komaydi? Kalau impor masih mengalami peningkatan ya Mas, karena impor ini kan umumnya tidak berkaitan langsung dengan periode tertentu ya Mas. Karena juga teman-teman pelaksana atau teman-teman badan usaha di hilir, kan mereka punya kewajiban untuk menjaga stok BBM nasional paling tidak dalam waktu 23 atau sampai 25 hari ke depan begitu. Jadi impor yang dilakukan hari ini tentu pertimbangannya tidak semata-mata kejadian hari ini, tetapi berkaitan dengan proyeksi di masa yang akan datang. Jadi memang nggak bisa dilihat head to head di periode yang sama. Sehingga adanya PPKM ini belum tercermin secara langsung dengan adanya penurunan impor. Karena kalau kita lihat impor migas year on year kan meningkat bahkan di atas 200% ya Mas. Non-migasnya meningkat kisaran 55-56%. Nah, ini sebetulnya indikasi yang bagus untuk ekonomi nasional, tetapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian kebutuhan itu bisa dipenuhi dari dalam negeri begitu Mas Ehmed. Oke, tadi dari transportasi menarik sumbangannya 5-7% Pak Komaydi, dan ini akan memberatkan dari sisi Pertamina nantinya begitu. Apakah Anda melihat salah satu opsi kenaikan harga BBM, apalagi di tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, tidak akan menjadi salah satu pilihan Pak sebagai salah satu bantalan atau mungkin sebagai salah satu mengurangi dari sisi beban begitu? Iya, saya kira pemerintah perlu tegas saja Mas, kalau memang tidak dibolehkan untuk melakukan adjustment yang diberikan subsidi. Kalau berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara kan demikian. Jadi kalau memang itu harus diintervensi oleh pemerintah, seharusnya itu diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah membayar selisih atau kekurangannya saja begitu. Jadi kalau hitungan kami dari Reforminer dengan harga yang sekarang Mas, dan nilai tukar yang sekarang itu setara premium RON 88 atau RON 87 itu kisarannya harga 8.500 sampai 8.800 begitu Mas. Nah, sementara kan premium masih dijual di harga 6.400. Jadi ada selisih yang cukup besar. Nah, ini yang harusnya ditutup oleh pemerintah kalau berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, karena pemerintah memberikan atau tidak membolehkan badan usaha melakukan adjustment harga begitu Mas Evan. Baik. Subsidi dari pemerintah, sementara fokus pemerintah tampaknya cukup terbagi nih Pak. Nah, ini fokus kepada pandemi, kesehatan. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini, Pak Komaydi? Singkat saja Pak. Saya kira harus balance di dalam melihat semuanya Mas.
kita juga memahami bahwa apa yang sudah dianggarkan di dalam program PEN pemulihan ekonomi nasional kan sudah cukup besar sampai 750 triliun. Kalau ditambah beban ini juga akan lebih besar lagi. Tetapi pemerintah perlu membalancing ya Mas. Yeah. Jadi saya kira juga jangan mengorbankan keuangan badan usaha milik negara karena nanti juga kembalinya juga akan ke pemerintah juga Mas, ke APBN juga. Jadi mana-mana yang perlu dibalance silahkan dibalance dan saya kira itu bisa dilakukan oleh teman-teman di internal pemerintah. Baik, Pak Komaydi, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Komaydi, sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas David. Terima kasih. Ada Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer, dan tetap di tempat Anda.